Ya kan? Se-Indonesia misalnya tidak suka dengan saya pindah ke tempat lain, nggak ada persoalan. Saya bisa ke Malaysia, ke Brunei, kemana saja gitu kan, yang mungkin bisa kita tuju. Bumi Allah luas di situ. Tapi Anda punya masalah dengan Allah, mau lari kemana? Ke alam kubur aja masih ketahuan. Silakan gitu kan. Jadi 3 alam itu gak akan pernah selesai. Anda di dunia gak akan beres, stres Anda meninggal dunia belum selesai juga di alam kubur. Di alam kubur belum tuntas ketika Anda dihisab, mau lari kemana? Dan kalau sudah masuk kubur gak ada meninggal lagi, gak ada meninggal lagi gitu kan. Nah, jadi di sini kita mesti hati-hati mengomentari Quran, khususnya untuk orang kita sendiri, orang Islam. Kalau non Muslim bicara Quran karena belum tahu gitu, dia bicara Quran, yang belum tahu kasih tahu. Kecuali kalau ada unsur-unsur lain yang menyertai, maka tindakan-tindakan lain bisa dilakukan dengan konteks aturan yang berlaku. Ya, jadi kalau ada orang belum tahu menyampaikan sesuatu, beritahu kamu itu keliru, begini arahnya, ya kan? Tapi kalau ada unsur lain, ada unsur kesombongan, ada unsur keangkuhan, ada unsur macam-macam, gitu kan, yang menghadirkan hilangnya ketentraman, ketertiban dalam kemasyarakatan, maka hukum lain bisa ditempuh dengan aturan yang jelas. Negara kita kan juga ada aturan-aturan, gitu kan? Nah, ditempuh dengan jalur seperti itu. Yang jadi masalah sekarang, kalau ada orang Islam, ini jadi persoalan. Ada orang Islam melakukan tindakan yang bodoh dan dia paham dengan isi itu, dibelokkan, ini jadi persoalan. Baik. Itu baru satu siak ya. Baik, baru satu siak. Napas kita udah agak ngap juga di situ tuh. Baik. Kedua, kalau Anda sudah paham ini siak dengan 4 ilmu turunan tadi, baik. 4 ilmu turunan pun baru satu ilmunya gitu kan. Belum asbabun nuzulnya. Cek. Penting ini asbabun nuzul ini untuk mengarahkan bagaimana pemaknaan ayat itu terjadi. Ya. Sekarang kan banyak tafsiran tuh. Aulia ini maknanya ke sini, jamak dari wali. Masya Allah gitu kan, macam-macam. Terus dikaitkan dengan macam-macam. Jauh sekali tarikan ayatnya. Ada ke wali nikah, wali murid, wali macam-macam gitu kan. Padahal dalam asbabun nuzulnya belum tentu ayatnya ke situ arahnya. Walaupun lafadznya sifatnya umum, tapi maknanya jangan seketika dibelokkan pada hal yang diinginkan semata. Ada beberapa turunan-turunan, ya. Nanti kita coba sampaikan dengan jawaban-jawaban yang teduh ya, tapi dengan keilmuan. Tidak harus kita dengan emosi, dengan marah macam-macam. Jawab dulu dengan aspek keilmuan. Dengan itu akan lebih tenang kita sikapi. Baik teman-teman sekalian, jadi ada asbabun nuzul. Baru yang ketiga, kalau ayat itu terkait dengan hukum, ada ayat terkait dengan tauhid, kan? Tauhid, aspeknya aspek hubungan kita dengan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu nggak usah banyak tafsir, keterlaluan kita kalau banyak menafsirkan tentang ayat itu. Itu jelas banget. Qul, katakan Muhammad, Allahu ahad, Allah itu satu, nggak ada dua, nggak ada tiga, tidak beranak, tidak diperanakan. Nggak usah banyak tafsirnya. Apa yang dimaksud dengan satu, Pak? Ya satu jelas satu. Satu itu jelas satu, nggak ada hubungan dengan yang lainnya. Ya, jelas ya? Nah, itu ayat-ayat yang sharih namanya, dalalatul mantuq. Jadi sesuatu yang sangat jelas. Kan tidak serta-merta obatnya langsung jadi kan, tapi diracik dulu tuh. Ya ini sumber obatnya, ini resepnya begini. Kemudian dipadukan baru diberikan dalam bentuk obat. Anda sih tinggal ngambil aja dari tukang obat gitu kan. Tinggal beli ke apotek macam-macam. Jadi sesuai dengan resepnya. Tapi apakah kemudian obat yang Anda beli itu seketika langsung jadi obat? Tidak, itu ada ramuan dulu. Sama sumber hukum dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu mesti diramu dulu dengan dasar pendekatan ilmu supaya menjadi hukum yang bisa kita terapkan. Hukumnya disebut dengan fiqih. Cara meramunya ada dasarnya. Dasar disebut dengan usul fikih namanya. Usul fikih menjadi qawaid, disebut qawaid fiqhiyah. Dari qawaid ini muncul kemudian ilmu fikih. Dari hukum fikih ini baru kemudian kita ambil. Antum tuh enak banget tinggal ngambil aja gitu kan. Begini hukumnya. Kita yang ngeramu ini sampai pergi tuh ke beberapa negara, pergi ke guru-guru, belajar ilmunya, dasarnya pahami betul. Imam Al-Bukhari aja nulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Anda pengen menguasai dalam 16 hari, Masya Allah. Kan ada turunan-turunan di situ. Apalagi Anda yang nggak pernah lihat kitabnya, nggak paham isinya, tiba-tiba komentar. Ya. Nanti kita akan lihat yang unik nih. Kitab-kitab tafsir klasik dari Imam Ibnu Katsir misalnya. Kemudian ada Al-Alusi dengan Ruhul Ma'aninya, ada Ar-Razi misalnya dengan kalau tafsir Al-Kabirnya. Allah. Ada kemudian imam-imam yang lainnya menghadirkan kepada kita, bahkan yang paling liberal, ada Zamakhsyari. Ada yang kontemporer tafsir Asy-Sya'rawi, ada Ibnu Asyur misalnya, ada As-Sa'di, ada Al-Maraghi. Itu Masya Allah, semuanya penghafal Quran dengan semua riwayatnya. Hafal banyak hadis, amalannya istimewa, hafal ilmu bahasa dengan tata bahasanya, fasih bahasa Arabnya. Gak ada yang beda menafsirkan ayat itu. Semuanya sama. Anda Masya Allah, hafal Quran belum tentu. Ya, hadis nggak tahu berapa yang dihafalkan, bahasa Arab juga masih berantakan gitu kan.
kemudian juga amalannya belum tentu semulia mereka, tiba-tiba bisa beda dengan mereka. Ya kan jadi aneh gitu kan. Yang paling aneh, Anda sendiri belum pernah baca tuh Al-Maidah 51, hafalnya belum tentu gitu kan. Nah, jadi ini yang jadi persoalan teman-teman sekalian, tapi kita tidak persoalkan tentang masalah orang, karena orang itu bisa keliru. Yang kita bahas itu kekeliruannya. Ingat ya, ada adab di Quran. Ingat betul ini, ada adab dalam Al-Quran. Sekalipun ada orang punya salah, ya sebesar apapun, yang paling indah di Quran, Quran tidak pernah menyebut orangnya, selalu perbuatannya. Fir'aun, manusia paling jahat yang disebutkan di Quran, manusia paling jahat di muka bumi. Masya Allah, mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Orang-orang sekarang ya akunya nabi gitu kan, ada yang ngaku malaikat Jibril, ada yang ngaku raja, ada yang ngaku punya sultan, macam-macam. Fir'aun dulu ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Sejahat-jahatnya Fir'aun, ketika disebutkan di Quran tidak pernah disebutkan nama aslinya, gelarnya, inisialnya. Quran surah 20 ayat. Yang salah itu perbuatannya. Jadi kalau ada seseorang keliru, jangan dipersoalkan namanya, yang salah perbuatannya. Barangkali orang tuanya sudah mulia memberikan nama pada orang itu, cuman perbuatannya salah, bertentangan dengan isi namanya. Jadi kalau Anda ingin merubah sesuatu, rubah perbuatannya. Ya, bukan mencela orangnya, itu salah. Ada orang namanya misalnya, maaf ya, namanya Muhammad. Misal, perbuatannya keliru karena dapat pengetahuan yang keliru, bergaul dengan orang salah, mencuri dia. Lalu Anda persoalkan, wih si Muhammad pencuri. Itu nama yang melekat pada lisan Anda, itu bisa melekat pada Muhammad yang lain. Dan tidak menutup kemungkinan Rasul kita terbawa-bawa ke situ. Ya, nama aja Hasan, kelakuan misalnya, macam-macam. Ya, bisa disebutkan yang buruk-buruknya. Itu persoalan. Ya, persoalan. Bahkan kadang-kadang ngambil nama yang lain. Namanya Hasan, kelakuan Otong misalnya. Ya Otong aja belum tentu begitu. Ya mungkin Otong itu orang yang baik dan sebagainya. Cuman kadang-kadang lisan ini nggak bisa dijaga gitu. Jelas ya? Awas, hati-hati. Yang kedua, ingin mengondisikan diri kita supaya tidak masuk pada kategori gibah, pada celaan gibah gitu kan. Awas kalau Anda bicarakan keburukan orang lain, ya kata Nabi, kalau benar itu jadi gibah. Jadi gibah. Kalau disebutkan namanya bukan perilakunya. Kalau benar itu gibah. Kalau salah itu fitnah. Di pilihan Anda cuma dua. Kalau tidak bergibah, Anda melakukan fitnah. Karena itu jangan sampai, ya saya berikan nasihat, ada orang seburuk apapun, jangan sampai menjelek-jelekan orangnya. Yang kita rubah perbuatannya. Jangan sampai itu terjadi lagi sehingga menimbulkan tindakan-tindakan reaksi yang tidak baik. Jelas sampai sini? Baik. Setelah paham siyaknya, ini ilmunya yang paling penting ya. Kalau tafsirnya barangkali nanti sudah paham ilmunya kita lebih mengerti. Kalau sudah paham siyaknya, kemudian lihat hubungan ayat itu dengan ayat sebelumnya. Nggak bisa berdiri sendiri. Jelas ya? Al-Maidah 51, apa hubungan dengan Al-Maidah ayat 50? Ayat 49, ayat 48 sampai ke Al-Fatihah. Korelasi antara ayat yang ditafsirkan dengan ayat sebelumnya, ini disebut dengan sibak, namanya sibakun. Sin ba alif qaf, sibakun. Tadi ada siyak, yang kedua sibak. Ya. Gak bisa Anda sembarangan misalnya tafsirkan ayat itu tanpa melihat ayat yang lainnya, bisa keliru. Ya. Ada hubungannya, ada korelasinya. Jadi ketika Anda menemukan kata misalnya aulia gitu kan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara aulia, ada kata aulia, Anda mesti cari tuh aulia di situ apa hubungan dengan aulia dengan ayat-ayat sebelumnya sampai ke Al-Fatihah. Ada korelasinya, nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Artinya kalau Anda ingin tafsirkan Al-Maidah 51, Anda mesti hafal dulu sampai ke Al-Fatihah. Baru ada kaitan di situ, korelasinya apa. Ya. Teman-teman, kenapa datang ke sini? Baik, Anda datang ke sini, Anda akan jawab dengan korelasi ayat dengan ayat-ayat setelahnya. Al-Maidah 51 apa hubungannya dengan Al-Maidah 52? Jangan-jangan Anda mempersoalkan Al-Maidah 51 tapi Anda disifati oleh Quran sebagai Al-Maidah 52. Bisa terjadi itu. Ya. Ada orang komentar Al-Maidah 51, oh ini maknanya bukan seperti yang disampaikan begini, ini begini, begini, begini. Anda komentar Al-Maidah 51 tapi Anda masuk pada kategori Al-Maidah 52. Oh iya, jangan-jangan 52 pun belum tahu itu apa ayatnya gitu kan. Masya Allah. Al-Maidah 52 itu nanti kita akan lihat ya, yang mempersoalkan Al-Maidah 51 dengan tingkatan yang buruk, yang tidak sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Apa kaitan dengan Al-Maidah 53 sampai ke An-Nas? Sampai ke An-Nas. Jadi tafsir itu, bagaimana bisa menafsirkan, itu mustahil kalau Anda tidak menguasai Quran. Minimal hafal Quran dulu. Hafal Quran itu belum tentu bisa menafsirkan Quran kalau belum tahu asalnya, ya, belum tahu maknanya.
Ini yang berbahaya. Jelas sampai sini? Baik.